Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Slia Yudenia, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas materi industri kreatif dari bab 1 sampai bab 12. Yuk disimak. Nah, teman-teman, materi yang pertama ialah modal dasar dan aktor penggerak ekonomi kreatif. Nah, jadi ekonomi kreatif ini berkembang dari konsep modal berbasis kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah. Nah, sedangkan menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa ekonomi kreatif ini merupakan ekonomi gelombang keempat yang mana kelanjutan dari ekonomi gelombang ketiga dengan orientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan. Nah, teman-teman, terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif. Di antaranya yang pertama kreativitas, yang kedua inovasi, dan yang ketiga ialah penemuan. Nah, perkembangan ekonomi kreatif ini sangat bergantung pada berbagai faktor dan komponen seperti faktor modal, komponen inti, komponen pendukung, aktor penggerak, dan faktor pendorong. Sedangkan berdasarkan hasil survei dan penelitian pada usaha kecil dan koperasi di Kabupaten dan Kota Bandung tahun 1991, serta survei dan penelitian kecil dan menengah unggulan di Kabupaten dan Kota Bandung 1999, diperoleh suatu kesimpulan yang hampir sama bahwa perusahaan-perusahaan kecil dan menengah pada umumnya kekurangan modal yang sangat diperlukan untuk pengembangan usaha. Nah, modal yang dimaksudkan oleh para pengusaha ini adalah modal finansial dan material guna memperluas dan meningkatkan usahanya. Nah, bab 2 ialah tentang keterkaitan industri kreatif. Jadi, apa sih industri kreatif itu? Nah, industri kreatif itu merupakan proses penciptaan, kreativitas, dan ide dari seseorang atau kelompok orang yang dapat menghasilkan sebuah karya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan. Selanjutnya, karakteristik industri kreatif. Nah, berdasarkan hasil industri kreatif yang dilakukan Departemen Perdagangan Republik Indonesia, industri kreatif itu memiliki karakteristik teman-teman. Nah, yang pertama ialah fluktuasi pertumbuhan nilai tambah terjadi hampir pada seluruh subsektor Indonesia industri kreatif. Nah, yang kedua, fluktuasi pertumbuhan nilai tambah tersebut diikuti oleh fluktuasi pertumbuhan jumlah perusahaan. Yang ketiga, fluktuasi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tinggi tetapi tidak setinggi fluktuasi pertumbuhan perusahaan. Sedangkan yang keempat, memiliki tingkat teknologi dan produktivitas modal yang relatif konstan. Nah, sedangkan klasifikasi industri kreatif itu sendiri, yang pertama ialah aplikasi dan pengembang permainan, yang kedua arsitektur, yang ketiga desain interior, yang keempat desain komunikasi visual atau desain grafis, yang kelima ialah fashion, yang keenam film, animasi dan video, yang ketujuh fotografi, yang kedelapan kriya atau kerajinan tangan, dan yang kesembilan kuliner, serta yang kesepuluh ialah musik. Selanjutnya, bab 3 ialah sumber daya ekonomi kreatif. Nah, jadi sumber daya ekonomi kreatif ini ialah sebuah konsep di bidang perekonomian pada era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Nah, sedangkan fungsi dari ekonomi kreatif itu sendiri ialah menjaga dan mencegah adanya eksploitasi budaya itu sendiri yang diharapkan dapat mewujudkan daya tahan yang diimplementasikan melalui pandangan hidup, pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan berupa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan hidup sekaligus memelihara kebudayaannya. Sedangkan bab 4 membahas tentang materi, kondisi, dan faktor pembentukan karakter kreatif dan inovatif. Nah, jadi kreativitas itu sendiri merupakan kemampuan dalam berpikir tingkat tinggi yang mengimplikasikan terjadinya eskalasi dalam kemampuan berpikir yang ditandai oleh suksesi, diskontinuitas, diferensi, dan integrasi antara tahap perkembangan.
Sedangkan ciri-ciri kreativitas itu sendiri, yang pertama ialah seseorang yang memiliki keingintahuan yang besar. Yang kedua, seseorang yang dapat mengatur waktu dan disiplin. Yang ketiga, seseorang yang aktif bertanya. Dan yang keempat, seseorang yang banyak mengeluarkan ide atau pendapatnya sendiri. Jadi teman-teman, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berkembangnya kreativitas. Yang pertama ialah faktor internal, di mana hal ini terdapat dari diri individu yang bersangkutan, yang meliputi keterbukaan, kemampuan untuk bermain atau bereksplorasi dengan unsur-unsur, bentuk-bentuk, konsep-konsep, serta membentuk kombinasi-kombinasi baru berdasarkan hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu yang bersangkutan. Nah, faktor ini antara lain ialah meliputi keamanan dan kebebasan psikologis, sarana atau fasilitas terhadap pandangan dan minat yang berbeda. Nah, jadi selanjutnya ialah inovasi. Inovasi ini merupakan alat spesifik bagi perusahaan di mana dengan inovasi dapat mengeksplorasi atau memanfaatkan perubahan yang terjadi sebagai sebuah kesempatan untuk menjalankan suatu bisnis yang berbeda. Sedangkan perbedaan antara kreatif dan inovatif itu sendiri, yaitu kreatif mengacu pada suatu hal yang bersifat imajinatif, sedangkan inovatif itu memperkenalkan suatu hal yang baru dan unik. Bab selanjutnya yaitu tentang manajemen kreativitas serta mengelola ide dan gagasan. Jadi sebelumnya, menurut Bob Geldof, manajemen kreativitas menyangkut pengetahuan tentang pertama, bagaimana menggali sifat-sifat yang tidak menyamai atau menandingi dari ide-ide. Kedua, bagaimana menyatakan hak kekayaan intelektual dan membuat ide-ide yang dimilikinya sebagai produk yang memiliki kesamaan. Nah, dua sisi keputusan itu merupakan hal yang pokok dari proses manajemen. Sedangkan ekonomi imajinatif membahas bagaimana mengelola ide dan membuat keuntungan atau profit. Selain itu, ada beberapa cara atau langkah yang perlu diterapkan untuk mengembangkan ide dan gagasan dalam suatu usaha. Nah, diantaranya yang pertama, membangun kreativitas diri. Hal ini bertujuan untuk mempertajam pemikiran yang juga meningkatkan kepekaan suatu pada diri kita. Nah, yang kedua, melakukan brainstorming. Hal ini memudahkan kita untuk mendapatkan banyak gagasan dan mengembangkan gagasan tersebut dengan cepat melalui diskusi tim. Sedangkan yang ketiga, belajar menjadi seorang inovator yang baik, dan hal ini akan mendorong diri kita untuk mencari, menyesuaikan, dan mengimplementasikan ide-ide baik yang baru maupun yang lama. Selanjutnya, ide merupakan rancangan yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, cita-cita, atau perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran. Nah, cara mengubah ide menjadi peluang ialah yang pertama, ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Yang kedua, ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. Sedangkan yang ketiga, ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi, bagaimana pekerjaan dilakukan atau dimodifikasi cara melakukan suatu pekerjaan. Nah, bab selanjutnya yaitu hak kekayaan intelektual. Jadi hak kekayaan intelektual ini merupakan terjemahan dari intellectual property right yang dikenal dalam keputusan hukum. Nah, HKI ini dalam kerangka hukum perdata bisa dikategorikan hak benda, dan hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 499 dan pasal 503 Undang-Undang Hukum Perdata yang di dalamnya mendefinisikan bahwa benda sebagai barang atau hak yang bisa dikuasai dengan hak milik. Oh ya teman-teman, hak kekayaan industri ini terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan rahasia dagang. Nah, sedangkan konsep HKI yaitu yang pertama, hak milik hasil pemikiran atau intelektual melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif
eksklusif. Nah, sedangkan yang kedua, hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik hal ini bersifat sementara. Misalnya, hak untuk mengumumkan, memperbanyak menggunakan produk tertentu, ataupun hak menghasilkan produk tertentu. Nah, sedangkan unsur-unsur pelindungan HKI juga meliputi yang pertama subjek hukum, yang kedua objek yang dilindungi merupakan semua jenis HKI yang diatur oleh undang-undang, yang ketiga pendaftaran pelindungan merupakan unsur penting pada HKI, yang keempat jangka waktu perlindungan, yang kelima tindakan hukum perlindungan. Nah, selanjutnya bab ketujuh yaitu kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini merupakan orang yang berani mengambil resiko dan berani memulai suatu hal yang baru atau inovasi. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia dalam Purnomo 1999 bahwa wira itu berarti pejuang atau pahlawan. Sedangkan wira cenderung pada watak, semangat, pelopor, kepribadian maju, manusia teladan untuk mampu berdiri sendiri. Dalam hal ini terdapat 6 hakikat penting kewirausahaan sebagai berikut. Yang pertama, kewirausahaan ialah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Sedangkan yang kedua, kewirausahaan ialah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, yang ketiga, kewirausahaan ialah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat, kewirausahaan ialah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Yang kelima, kewirausahaan ialah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat memberi nilai lebih. Sedangkan yang keenam, kewirausahaan ialah usaha untuk menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Oh ya, jadi terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan wirausaha. Nah, diantaranya yang pertama faktor peluang, yang kedua faktor SDM, yang ketiga faktor keuangan, keempat faktor organisasional, yang kelima faktor perencanaan, yang keenam faktor pengelolaan usaha, yang ketujuh faktor pemasaran dan penjualan, yang kedelapan faktor administrasi, 9 faktor peraturan pemerintah, politik, sosial, dan budaya lokal, yang ke-10 catatan bisnis. Selanjutnya bab 8 ialah tentang dasar-dasar bisnis Islam. Jadi teman-teman, bisnis ini merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Nah, sedangkan bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas kepemilikan hartanya termasuk profitnya. Nah, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya atau ada peraturan halal dan haram. Lalu bab selanjutnya yaitu bab 9 tentang etika bisnis Islam. Secara etimologi, etika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos, yang mempunyai arti sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, tugas, atau aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Nah, yang kedua, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, perihal kehidupan yang baik secara moral. Nah, selanjutnya etika bisnis dalam Islam. Jadi, pada dasarnya bisnis ini merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan etika bisnis Islam merupakan studi tentang seseorang atau organisasi melakukan sebuah usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, dalam hal ini, etika bisnis konvensional itu juga merupakan perilaku moral yang dilakukan seseorang dalam melakukan kegiatan bisnis untuk mencapai tujuan dan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan seseorang atau individu,
perusahaan, industri, dan masyarakat sesuai dengan undang-undang atau hukum dan adat kebiasaan yang berlaku, kebiasaan yang baik dan diterima oleh masyarakat. Baik, selanjutnya bab ke-10 yaitu manajemen dalam bisnis Islam. Jadi manajemen ini berasal dari bahasa Prancis kuno yang memiliki arti seni pelaksana dan pengaturan. Sedangkan secara umum ialah sebagai sebuah proses mengatur atau mengelola sesuatu yang dilakukan oleh seseorang individu maupun kelompok. Nah, proses manajemen yang dimaksud meliputi penyusunan sebuah rencana atau planning, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, dalam hal ini manajemen dalam Islam meliputi 7 fungsi. Di antaranya yang pertama planning atau perencanaan. Jadi perencanaan ini merupakan memikirkan sesuatu tentang apa yang akan dikerjakan untuk target suatu saat nanti. Perencanaan ini dilakukan untuk menentukan tujuan dari sebuah perusahaan ke depannya. Yang kedua, pengorganisasian. Jadi para ilmuwan mengemukakan bahwa sejumlah prinsip dasar manajemen yaitu pembagian kerja, kejelasan wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, lebih memprioritaskan kepentingan umum atau organisasi daripada kepentingan pribadi. Pemberian kontrak persepsi, sentralisasi, rantai skalar, tertib pemerataan, stabilitas dalam menjabat, inisiatif, dan semangat kelompok. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini menjadi salah satu prinsip dasar dalam manajemen bisnis, yaitu pemimpin harus jujur, amanah, profesional, dan tegas dalam menjalankan suatu proyek maupun bisnis yang dipimpinnya. Sedangkan yang keempat, coordination, yaitu dalam menggerakkan roda bisnis perlu adanya koordinasi yang baik. Nah, yang selanjutnya yaitu motivasi. Jadi motivasi ini merupakan suatu proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, controlling atau pengawasan. Jadi, pengawasan ini merupakan upaya agar tindakan yang dilaksanakan itu terkendalikan dan sesuai dengan instruksi, rencana, petunjuk, serta pedoman, serta ketentuan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya bab ke-10 yaitu organisasi bisnis menurut Islam. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, organisasi bisnis ini merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan. Sedangkan tujuan dari organisasi bisnis ini pun meliputi yang pertama untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis, yang kedua untuk menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, yang ketiga untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat, yang keempat untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sedangkan yang kelima untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang, dan yang terakhir ialah untuk menunjukkan prestisi dan prestasi. Nah, karakter budaya organisasi Islami yang dapat meningkatkan kinerja organisasi ialah yang pertama, bekerja merupakan salah satu fungsi manusia sebagai khalifah, yang kedua, bekerja merupakan ibadah, dan yang terakhir, bekerja dengan asas manfaat dan maslahah. Baik teman-teman, pembahasan yang terakhir ialah marketing dalam Islam. Jadi menurut Bukhari Alpa dan Doni Juni Priyansah bahwa pemasaran Islami ini merupakan sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari suatu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhannya proses sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Dan ada beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad SAW berhasil dalam melakukan bisnis. Yang pertama adalah sidik atau jujur. Nah, dalam berdagang, Nabi Muhammad selalu dikenal sebagai seseorang pemasar yang jujur dan benar dalam menginformasikan produknya. Yang kedua ialah amanah atau dapat dipercaya. Saat menjadi pedagang, Nabi Muhammad selalu mengembalikan hak milik atasnya, baik itu berupa hasil penjualan maupun atas sisa barang. Nah, yang ketiga ialah fatanah atau cerdas. Dalam hal ini, pemimpin yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik. Sedangkan yang terakhir ialah tablik atau komunikatif. Jika seseorang pemasar harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tetap sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Selain itu, ada
9 etika pemasaran yang menjadi prinsip-prinsip syariah marketing dalam menjalankan fungsi pemasaran. Nah, diantaranya yang pertama, memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Yang kedua, berlaku baik dan simpatik atau sidik. Yang ketiga, berlaku adil dalam bisnis. Yang keempat, bersikap melayani dan rendah hati. Yang kelima, menepati janji dan tidak curang. Yang keenam, jujur dan terpercaya. Yang ketujuh, tidak berburuk sangka atau suzon. Yang kedelapan, tidak suka menjelek-jelekan atau gibah. Dan yang terakhir, tidak melakukan suap atau sogok. Nah, selanjutnya terdapat beberapa faktor yang memberikan intervensi harga. Di antaranya yang pertama, intervensi harga mencegah terjadinya ikhtiar. Yang kedua, intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam hal profit margin atau keuntungan dan pembeli dalam hal purchasing power jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga yang tinggi dapat merugikan pembeli. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.